Baik untuk urusan itu kita ikuti kopi gitu kan ya. Di sini sudah sedikit semua masalah, namun apapun masalahnya hidup yo. Teh botol sosro gitu. Selalu hidup masalah yang semua sebaik pesoluzen. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini cebrong ya. Akan dibuat 3 kelompok dari 9 anak yang terdiri dari Alif, Bimo, Chandra, Dika, Elsa, Parah, Gita, Hasan, dan Indra. Dengan ketentuan sebagai berikut. Alif dan Hasan harus berada di kelompok yang berbeda. Bimo dan Chandra dapat berada dalam satu kelompok dengan Alif atau Hasan. Gita atau Parah harus berada dalam satu kelompok dengan Indra. Elsa harus berada di kelompok yang berbeda dengan Dika. Dari pernyataan di atas, kelompok yang benar adalah A. Hasan, Chandra, Indra berada di satu kelompok. B. Alif, Bimo, dan Chandra berada di satu kelompok. C. Dika, Elsa, dan Parah berada di satu kelompok. D. Alif, Elsa, dan Indra berada di satu kelompok. Bimo, Dika, dan kita berada di satu kelompok. Nah, untuk jawab soal kayak gini, kawan-kawan sebetulnya kawan-kawan bisa langsung ke aturan gitu kawan-kawan ya. Maksudnya gimana? Oh, kita langsung aja ke soal. Dari pernyataan di atas kelompok yang benar. Oh, berarti kita mencari kelompok. Ada berapa kelompok yang mau dibuat? Oh, 3 kelompok. Dari berapa? 9 orang. Berarti masing-masing kelompok terdiri dari 3 orang. Lalu ke aturan. Mana aturannya? Alif dan Hasan harus berada di kelompok yang berbeda. Berarti Alif dan Hasan gak boleh bersatu. Harus kelompok berbeda. Oke, ini kelompok kedua. Gitu. Bimo dan Chandra dapat berada dalam satu kelompok dengan Alif atau Hasan. Oh, berarti Bimo dan Chandra, berarti di sini bisa Bimo, ya Bimo, Chandra. Oke. Tapi mereka juga bisa di sini, Bimo, Chandra. Oke, tulis aja begitu. Aturan yang ketiga, Gita atau Parah harus berada dalam satu kelompok dengan Indra. Gita atau Parah, oh berarti nanti di sini ada Indra. Tapi di sini bisa diisi oleh 2, Gita atau Parah ya, Parah. Nah, Parah di sini. Indra bisa setelah Indra itu Gita atau setelah Indra itu Parah. Elsa harus berada di kelompok yang berbeda dengan Dika. Elsa berbeda dengan Dika nih. Dika di mana Dika? Ini 1 2 Elsa beda dengan Dika. Oh, berarti Elsa, yang penting Elsa itu bisa beda dengan Dika. Bisa Elsa itu di sini gitu ya. Dika di sini. Atau Dika di sini, Elsa di sini, atau Dika di sini, Elsa di sini, gitu kan kawan ya. Kita cek Hasan, Chandra, dan Indra berada di satu kelompok. Hasan, Chandra, dan Indra. Hasan, Chandra bisa ya. Tapi Indra nggak mungkin di sini ya. Hasan, Chandra, dan Indra. Ya, itu nggak mungkin. Kenapa? Karena Indra itu harus dengan Indra itu harus berada dalam satu kelompok dengan Indra. Indra itu harus dengan Gita atau Parah gitu. Jadi Hasan sama Chandra harus ada di sini. Bisa Hasan Chandra, Hasan Bimo gitu. Jadi ini nggak mungkin yang A itu ya kawan-kawan. Berarti ini wrong ya. Memang harus hati-hati di sini. Berarti wrong ya. Ini yang B itu wrong. Alif, Bimo, dan Chandra berada di satu kelompok. Alif, Bimo, dan Chandra berada di satu kelompok. Oh, Alif, Bimo, Chandra. Ini bisa jadi nih. Alif, Bimo, Chandra ya, Alif, Bimo. Tapi di sini Bimo dan Chandra dapat berada dalam satu kelompok dengan Alif atau Hasan. Bimo dan Chandra dapat berada dalam satu kelompok dengan Alif dan Hasan. Oh iya, berarti Bimo dan Chandra dapat berada di satu kelompok atau Hasan. Berarti Alif, Bimo, Hasan ini bisa begini kawan-kawan. Atau Alif, Bimo, Chandra, atau Hasan, Bimo, Chandra gitu maksudnya ya. Ini bisa bareng gitu kawan-kawan. Sorry, ini satu kesatuan ya. Sorry maaf, ini salah nih. Gitu. Jadi ini bisa jadi ini. Yang B, Dika, Elsa, dan Parah. Justru Dika dan Elsa nggak boleh bersatu kan? Dika, Elsa harus berada di kelompok yang berbeda dengan Dika. Berarti ini karena Dika dan Elsa sama, ini wrong. Entah kenapa mereka tidak bisa satukan. Mungkin ada dendam pribadi gitu kawan-kawan. Aduh, just kidding ya. Yang D, Alif, Elsa, dan Indra berada di satu kelompok gitu. Alif, oke. Elsa dan Indra. Indra itu harus ada di sini. Gita, Parah. Jadi ini wrong. Bimo, Dika, Gita. Bimo, Dika, Gita. Bimo itu harus kemungkinannya Bimo itu antara Alif dan Hasan kawan-kawan ya. Berarti ini wrong. Oh ya udah, berarti jawaban yang tepat itu yang B begitu kawan-kawan. Azid tidak belum steady mantap gitu. Kalau mantap next kawan-kawan. Udah bukan sana betul. Oke sorry cari di gangguan dulu. Ini nih
suaranya biar jelas ya. Di sini sudah sedikit salah, namun apa saja bibiyo, teh butuh susu gitu. Selalu bersalah di semen sebayu, pus, solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kawan-kawan ya. Nah, karena kita sudah tahu triknya tadi, bisa kita langsung aja kawan-kawan. Jadi penjelasan di atas yang benar dengan pilihannya adalah, jadi nggak harus dibaca, langsung kerja aja gitu. Dari 9 siswa akan dipilih beberapa siswa untuk mengikuti sebuah kompetisi. Oh, tapi di sini harus hati-hati nih kawan-kawan. Di sini tidak dijelaskan ada berapa siswanya. Jadi ada kemungkinan ada yang berapa siswa yang akan dipilih. Tidak disebutkan kan? Tapi rata-rata di sini 45, 1 2 3 4 5, 45, 2 4 5. Oh, berarti 5 semua ya. Berarti kita akan memilih 5 dari 9. Apa aturannya? Kita cek. Alia dan Hadi tidak boleh dipilih bersamaan. Alia, berarti ketika kita milih Alia, maka Hadi gak boleh dipilih. Berarti harus berpisah antara Alia dan Hadi. Entah apa yang terjadi di antara mereka berdua sehingga tidak bisa disatukan. Gitu ya. Jadi kalau ada Alia dan Hadi, ini berarti jelas salah kawan-kawan. Ada nggak di sini Alia Hadi? Gak ada ya. Alia nggak ada tuh Alia. Oke, aman berarti semua ya. Kalau sudah ada berarti udah jelas wrong. Jika Budi dipilih, maka Citra juga harus dipilih. Oh, Budi dipilih, Citra harus dipilih. Berarti kalau ada yang Budi Citra, benar kawan-kawan. Budi Citra. Nah, ini benar ya. Berarti Budi, oke, Citra harus dipilih bareng-bareng. Berarti di sini juga bisa Budi, bisa Citra. Oke, tulis pelan-pelan. Gita atau Parah harus dipilih, tetapi tidak boleh keduanya. Oh, di antara mereka harus ada dipilih kawan-kawan. Bisa Gita Parah, Gita atau Parah. Tapi tidak boleh dua-duanya. Ini Gita atau Parah. Oke. Tetapi tidak boleh keduanya. Eko harus dipilih jika Dani dipilih. Oh, ya udah kita kawan-kawan bisa langsung aja kalau gini ya. Oke kawan-kawan, cek dulu lah kawan-kawan. Eko harus dipilih jika Dani dipilih. Berarti ketika Eko dipilih, Eko harus sama Dani, dan Dani dipilih. Jika Indra dipilih, maka Parah tidak boleh dipilih. Indra dipilih, maka Parah gak boleh dipilih. Berarti Indra gak boleh bersamaan dengan Parah. Kita cek. Ada gak Indra dengan Parah dulu? Ingat-ingat. Oh, Indra dan Parah. Jika Indra dipilih, maka Parah tidak boleh dipilih. Ya udah, berarti ketika ada Parah dan Indra tidak boleh pilih. Ini wrong. Oke. Berikutnya Alia, Dani, Alia bisa dipilih. Oke. Dani, Eko. Nah, Dani dan Eko bersamaan kan boleh ya? Dani, Eko bisa jadi. Gita dan Indra. Gita mana Gita? Gita, ini dia bisa jadi C nih. Berikutnya Parah Gita. Nah, Gita atau Parah harus dipilih, tetapi tidak boleh keduanya. Ketika ada Parah dan Gita bersamaan, berarti ini wrong kawan-kawan. Bisa begitu juga lah kalau pusing ya kawan-kawan. Kemudian Alia, Citra, Eko, Parah, Indra. Nah, kita cek nih. Alia dan Hadi tidak boleh dipilih bersamaan. Alia dan Hadi nggak ada. Oke. Jika Budi dipilih, maka Citra juga harus dipilih. Budi dipilih, Citra harus dipilih. Oke, ini bisa jadi ya. Budi, Citra, bisa jadi. Oke. Eko harus dipilih jika Dani dipilih. Eko harus dipilih jika Dani dipilih. Ini milih Dani nggak? Enggak kan? Itu wrong ini kawan-kawan. Jika Indra dipilih, maka Parah tidak boleh dipilih. Indra dipilih, Parah tidak boleh dipilih. Oke, udah jelas. Indra, Parah tuh, ini kan barang jelas salah, ini wrong ya. Jadi sudah, tinggal kita milih satu di antara dua nih. Hati-hati nih. Antara Alia, Budi, Citra, Dani, dan Gita. Nah, masalahnya Dani kita cek. Mana? Alia dan Hadi tidak boleh dipilih bersamaan. Alia dan Hadi nggak ada di sini, benar. Jika Budi dipilih, maka Citra juga harus dipilih. Budi, Citra, benar nih. Budi, Citra. Jika Budi dipilih, maka Citra juga dipilih. Oke, bisa jadi nih. Ini oke. Dani, oke, berikutnya Alia, Budi, Citra, Gita atau Parah harus dipilih, tetapi tidak boleh keduanya. Gita boleh dipilih nih, benar nih ya. Kemudian Eko harus dipilih jika Dani dipilih. Dani di sini dipilih, nggak ada Ekonya di sini. Ini dia salah nih. Karena Eko harus dipilih jika Dani dipilih. Yang A ini memilih Dani, tapi Eko tidak dipilih, berarti ini wrong, jelas. Itu kan ya. Jadi udah ketemu tuh jawabannya yang mana? Iya betul. Ini kan ada Dani dan Eko.
Eko harus dipilih jika Dani dipilih, Eko dipilih. Oke, Gita atau Parah harus dipilih, tetapi tidak boleh keduanya. Gita harus dipilih nih, mudah bener. Indra dipilih, maka Parah tidak boleh dipilih. Indra di sini, Parah nggak boleh, kan bener. Alia itu harus tidak, yang penting tidak boleh sama Hadi. Udah ketemu jawaban yang tepat itu yang C. Begitu Garwan, Arzan, idam, sedih, mantap. Kalau mantap naik, soal number 3. Mantap nih, soalnya lebih hot lagi nih kawan-kawan ya. Di sini sudah sedikit masalah, namun apa saja video tiba-tiba seru gitu. Selalu juga saling sebagai pus solution berapa? Iya betul, inspirasi gitu kan ya. Karena kita sudah tahu, langsung aja. Di sebuah perusahaan terdapat 12 karyawan: Joni, Lani, Marco, Nia, Oka, Pita, Rina, Sandi, Tika, Udin, Pina, dan Wira. Oke. Mereka akan dipilih untuk mengikuti 2 proyek yang berbeda dengan ketentuan sebagai berikut. Ini proyeknya. Apa perintahnya? Jika akan dipilih 5 karyawan untuk proyek A dan 5 karyawan untuk proyek B, berarti 5 ada proyek A ya, ada proyek B, kita cek aja. Proyek A misalkan. Joni dan Nia tidak boleh berada di proyek yang sama. Berarti Joni ini proyek B, Nia tidak boleh proyek sama. Jadi ketika ada Joni dan Nia itu jelas salah. Ada nggak di sini? Joni Nia, nggak ada. Joni Nia, ini wrong, berarti Joni Nia. Oke, wrong, ini ketemu kawan-kawan. Sambil dijawab juga kayak gitu boleh. Berikutnya, sorry. Yang B, jika Marco terpilih untuk proyek A, maka Lani juga harus terpilih untuk proyek A. Artinya Marco dan Lani harus bersamaan. Di sini ada Marco, berarti nggak ada Lani, wrong ini ya. Marco Lani, nah ini bisa jadi ini tuh. Jika Marco terpilih untuk proyek A, maka Lani juga harus terpilih untuk proyek A. Artinya Marco Loni di sini, Marco Loni, Marco Lani gitu kan ya. Udah tuh Joni, Marco Lani. Oke, lanjut. Udah ketemu sih sebetulnya ini wrong yang lain ya. Karena kalau ada Marco di situ harus ada Lani gitu. Jadi ketika ada Marco, maka harus ada Lani. Oke. Kita nggak tahu di sini apakah proyek A atau proyek B, kan nggak tahu. Bisa jadi yang terjadi di sini adalah proyek A, bisa jadi yang terjadi di sini adalah proyek B, gitu kan? Yang penting Marco dan Lani harus bersamaan. Ini adanya tuh. Oke, lanjut. Sandi harus terpilih untuk proyek B jika Udin terpilih untuk proyek A. Artinya apa? Ketika Udin dipilih di A, maka Sandi harus di B. Boleh nggak kita milih Sandi di A? Boleh. Berarti Udin jangan di B, gitu. Sandi itu bener kan? Jika Pina terpilih untuk proyek B, maka Joni tidak boleh terpilih untuk proyek A. Pina berarti di sini. Pina. Oke, bisa gitu kan? Wira harus terpilih untuk proyek A jika Tika terpilih untuk proyek B. Tika di sini. Oke, mana nih yang paling betul nih, kawan-kawan? Aduh, sorry. Ini ada gangguan suara nih. Jika Tika, mana ada Pita nggak di sini? Pita dan Pita, mana Pita? Ada Pita nggak di sini? Oke, ada keterangan nggak Pita? Joni, Nia, Marco, tes. Pita atau ini ketinggalan. Pita atau Rina harus terpilih untuk proyek B, tetapi tidak boleh keduanya. Iya bener ya. Jadi Pita itu ketika milih Rina di proyek B, berarti Pita di A gitu. Harus terpilih untuk proyek B. Oke. Pita atau Rina, atau di antara keduanya ya. Pita atau Rina. Berarti ini bisa jadi A, kawan-kawan ya. Nia, yang lain kita cek kesalahannya. Di sini kita harus mencari orang yang salah, kesalahan gitu. Tapi tidak dibenarkan untuk mencari kesalahan orang gitu kan ya. Oke, kita cek ya. Pita Rina, Pita Rina harus dipilih untuk proyek B, tetapi tidak boleh keduanya. Tuh, ini jelas salah. Pita dan Rina bersatu, wrong berarti ya. Oke, kalau kurang yakin dengan jawabannya A, sekarang kita cari kesalahan yang B. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, siapa nih? Nia, apakah ada Joni? Tidak ada, benar, berarti lanjut. Lani, mana Lani? Lani mana Lani? Jika Sandi terpilih untuk proyek B, jika Udin terpilih Udin. Jika Pina terpilih untuk proyek B, maka Joni tidak boleh terpilih untuk proyek A. Pina
Lina harus terpilih untuk proyek A jika Tika terpilih. Oke, pusing kan kawan ya. Cari kita kesalahan. Oh, ini udah jelas salah ya. 1 2 3. Oh, yang B yang belum kita cari ketahu kesalahannya ya. Oke. Nia dulu. Nia sudah benar ya. Joni dan Nia tidak boleh dipilih, benar. Lani mana Lanina? Laninya gitu ya, Lanina. Jika Marco terpilih untuk proyek A, maka Lani juga harus terpilih untuk proyek A. Oke. Berarti Lani di kelompok B nih kemungkinannya ya. Pita atau Rina harus berada terpilih untuk proyek B. Pita, Lina, nggak ada, ini jelas salah ya. Karena ini kemungkinan kelompok B nih kawan-kawan. Oke. Kemudian di sini juga Tika, mana Tika? Oke, mana Tika? Tika. Pusing nggak? Pusing. Pita atau Rina harus terpilih untuk proyek B. Oh. Pita atau Rina. Oh, ini. Berarti ini benar B, ini B, kelompok B ya. Kelompok B nih kawan-kawan. Jadi kelompok B ini. Tapi yang jadi salahnya adalah bahwa mana jika Pina jika Sandi harus terpilih untuk proyek B, jika Udin terpilih untuk proyek A. Oh, kan ada Udin ya. Udin di B, berarti ini salah tadi. Jadi jelas salahnya ya di mana ya? Iya betul kawan-kawan. Jika Pina terpilih untuk proyek B, maka Joni tidak boleh terpilih untuk proyek A. Di sini nggak ada Joni juga salah ya. Udah gitu, yang benar itu adalah Joni, Marco, Lani, Sandi dan Pita kawan-kawan. Jawaban yang tepat itu yang A. Begitu kawan-kawan. Z. Tidak benar. Sedih mentop. Kalau mentop next ya itu kawan-kawan ya. Lanjut. Nah, udah jadi jawabannya nih. Sorry ya. Aduh, di rute nih. Oke, nggak apa-apa lah. Di sini sudah segala masalah, namun apa saja video tiba susru gitu ya. Selalu bisa disebut sebagai pesolution. Berapa? Iya betul, berespirasi gitu kan ya. Pada kegiatan petualangan di alam terbuka, nah ini langsung aja kita ikutin aturannya ya. Oke, Andi dan timnya mengikuti perlombaan mencari harta karun yang disembunyikan di titik K. Oh, ini harta karun di sini, harta karun di sini. Andi berada di titik A. Oh, Andi di sini berarti. Dan harus melalui beberapa titik untuk dapat ke sampai titik K. Rute perjalanan dari titik A bisa melalui titik B lalu menuju C, berarti dari A ke B lalu ke C, kawan-kawan. Tetapi jalannya terjal dan sulit. Oke, jalan sulit di sini ya. Ada rute lain yang lebih mudah tetapi memakan waktu lama, yaitu melalui titik D terlebih dahulu sebelum ke E, berarti dari A ke D lalu ke E, benar kan? Oke. Titik C dapat dicapai melalui titik E. Titik C dapat dicapai melalui titik E. Titik C dapat dicapai melalui titik E. C dapat dicapai melalui titik O, artinya berarti dari E ke sini ke C gitu kawan-kawan. Titik K hanya bisa dicapai melalui titik C dan F. Oh, berarti K ini bisa ke sini, C dan F. Hanya kita nggak tahu apakah dari E ke F itu nyambung atau tidak, gitu kan ya. Terdapat juga rute dari A langsung ke menuju F. Oh, kemudian ke titik K. Oh, berarti langsung ada jalur ekspres nih, A ke F. Oh, gitu kawan-kawan. Jadi si F itu hanya dilalui dari A, kawan-kawan ya. Tidak bisa dari E, tidak bisa dari C, karena nggak ada keterangan. Yang ada itu dari A ke E, F, lalu ke K. Pertanyaannya apa? Berapa rute yang harus dilalui oleh Andi dan timnya? Berarti satu rute ini A, B, C. Berarti rutenya adalah A ke B ke C, kayak judul lagu ya. A ke B, B ke C, gitu kan ya. Lalu A, B, C, K. Itu satu rute. Rute kedua A, D, E, A, D, E, A, D, E, C, A, D, E, C, K. Betul. Rute ketiga A ke F ke K. Udah. Berarti kalau begitu ada berapa rute? Iya betul. 3 rute. Berarti ini rong. Udah jam. Cek begitu kan? Azet. Ini benar. Steady bantap. Kalau betul next soal the last. Oh, terakhir benar kawan-kawan. Ya, alhamdulillah. Ini maaf ya, harus segera beristirahat ini kawan-kawan. Saya lagi minum kopi maksudnya kita kawan-kawan. Di sini sudah salah, namun bersebut jauh, butuh susu gitu. Selalu sebagai solution. Biar apa? Iya betul. Jadi kita baca
dulu aturannya. Langsung ke aturan kawan-kawan. Dari hasil survei kepada karyawan yang melaksanakan WFH terkait dengan restoran yang akan mereka kunjungi setelah pandemi berakhir, diperoleh hasil sebagai berikut. Restoran A dan restoran B dinyatakan bernilai sama. Oh, berarti A sama dengan B aturannya itu. Namun masih lebih kecil jika dibandingkan dengan peminat restoran C. Oh, berarti di sini kurang dari C. Oke. Restoran D lebih disukai dari restoran C. Oh, berarti D kurang dari D. C kurang dari D gitu. Restoran C lebih disukai dari restoran E. Oh, berarti di sini ada E ya kawan-kawan, ada kemungkinan. Nah, tapi kita tidak tahu antara posisi AB itu kurang dari E atau AB itu lebih dari E gitu. Kita belum tahu nih. Oke, tapi posisi yang paling tepat begini. Berdasarkan survei tersebut, jika urutan restoran A berada tepat setelah restoran C, berada tepat setelah restoran C, maka restoran yang paling sedikit diminati adalah berarti di sini C. Nah, A-nya itu harus begini, A atau B di sini kurang dari E, kurang dari C, kurang dari D. Oh gitu kawan-kawan. Kita cek benar nggak E itu kurang dari C. Kita cek mana nih. Restoran C lebih disukai dari restoran E. Bener kan kawan-kawan? Nah, ya ini D ya. Berarti karena ditanyakan paling sedikit peminat adalah E. Berarti kawan-kawan, yang paling banyak peminat mana? Kalau ditanyakan paling banyak peminat, enak langsung aja jawab D. Jadi urutannya itu D dulu yang paling disukai, kemudian C, D, C, kemudian di sini A. Yang disukai itu urutan tertinggi nih. Karena A sama dengan B, nah gini berarti lalu E, gitu kawan-kawan. Jadi jawaban yang lupa itu yang mana? Benar nih, pusing ini. Jawaban yang tepat adalah yang paling sedikit, D, gitu kawan-kawan ya. Yang berarti ini wrong. Berarti kalau yang begitu kan? Azan, ini sedih mantap. Di sini sudah sajikan serba salah, namun apa pesan berjawab tibutu susro gitu ya. Selalu berpesan lagi manis baik. Pus solution berapa? Iya betul, berinspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini coba ya. Sebuah kelas privat kelompok bimbingan belajar terdiri atas 5 orang anak. Hari ini mereka ada jadwal belajar bersama. Ariel, Mang Ariel ternyata ya, adiknya Mang Akil kayaknya nih ya. Datang sebelum Aral. Ariel dan Aral kembar tapi beda kayaknya ya. Gitu. Aral datang sesudah Akil. Ada Mang Akil di sini ya. Tetapi sebelum Arul, Akil datang sesudah Ariel, Akal datang sesudah Arul. Anak yang pertama kali datang adalah bla bla bla. Ya, berarti harus kenalan dulu sama Akil gitu ya. Gitu ya. A Ariel, B Ara, C Arul, D Akil, E Akal. Untuk soal kayak gini sebetulnya kawan-kawan, untuk dalam matematik itu tidak harus kita berkenalan dulu dengan Akil. Kita bisa prediksi kawan-kawan. Caranya gimana? Gampang nih. Ariel datang sebelum Aral, berarti Ariel datang sebelum Aral. Ariel dulu berarti ya. Ariel datang sebelum Aral. Oke, Ariel dulu, kurang dari Aral kan gitu ya. Ariel dulu berarti. Aral datang sesudah Akil. Ada Akil di sini. Akil di sini tengah. Oke. Tetapi sebelum Arul. Aral datang sesudah Akil, tapi sebelum Arul berarti di sini. Nah, gitu. Akil datang sesudah Ariel, Akil datang sesudah Ariel. Betul, ya. Akal datang sesudah Arul. Akal datang sesudah Arul, Akal di sini. Gitu. Anak yang pertama kali datang adalah Ariel berarti kalau gitu ya. Yang perdatangan Ariel ya. Anak yang pertama kali datang adalah Ariel. Ada nggak jawaban? Ada. Itu jawaban berarti wrong. Jadi jawaban itu jauh. Begitu kan? Ada set. Ida belum. Isi mantap. Jadi kalau ditanyakan siapa yang paling telat akhir datang, paling awal Ariel, paling akhir Akal berarti. Itu kan kawan? Mudah bukan? Bukan. Gitu. Lanjut. Soalnya bercu. Di sini sudah disebut salah. Namun apa bisa tibutu susru gitu. Selalu bahasa disebut baik. Solution berapa? Iya betul, berinspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini coba ya. Pada sebuah olimpiade kimia, 5 peserta berkompetisi untuk mendapatkan nilai tertinggi. Nilai budi melebihi nilai budu. Budu. Aduh, untung gak pakai yang lain ya. Kalau pakai N jadi budun kawan-kawan ya.
Udah jangan pakai yang lain ya kawan-kawan. Itu ya. Tetapi tidak melebihi nilai tono. Sedangkan nilai tono di bawah toni, tetapi di atas tono. Wah, kayak gini kawan-kawan, ada tono, toni, tonu gitu. Peserta yang berada di urutan ketiga adalah bla bla bla. A tono, B todi, C tonu, D budi, E budu. Oke, siapakah dia? Pelan-pelan kalau mengerjakan soal kayak gini harus sabar gitu ya. Hati-hati langsung eksekusi gitu bacanya. Baca hati-hati. Nah, kita cek coba. Nilai budi melebihi nilai budu. Budi melebihi nilai budu. Berarti budi setelah budu di sini. Biar gak kayak tadi ya, budinya agak jauhan. Budi, budu di sinilah agak jauhan ya. Karena nilai budi melebihi nilai budu, berarti budi budu. Tetapi tidak melebihi tono, berarti tono di sini. Jadi nilai budi itu tidak melebihi tono. Sedangkan nilai tono di bawah toni, tetapi di atas tono. Ini dia, nih pusing nih kawan-kawan ya. Sedangkan nilai tonu di bawah toni, tonu di bawah toni, tonu, di bawah toni, toni. Nah, tonu itu. Tetapi di atas tono, tonu. Ya. Sedangkan nilai tonu di bawah toni, berarti tonu, toni. Tetapi di atas tono, berarti tono di sini. Ketemu deh kawan-kawan tuh, ketemu satuin tuh. Ini 3 ya. Udah ketemu tuh. Ini kan budi, budu ya. Budu berarti yang ke-1, ini yang kedua, ini yang ketiga ya. Berarti di tono lagi kan 4, 5. Itu kan jadi urutannya itu adalah udah ketemu tuh. Budi, budu ya. Budu, budi, tono. Ini tono lagi kan gak usah dipakai ya. Toni, tonu, toni gitu kan. Jadi urutan ketiga siapa? Tono gitu kan. Ada respon? Ada ya. Berarti ini rong. Jadi jadi jauh. Begitu kan. Asid. Hidup ispan top gitu kan ya. Gitu ya. Oke. Mantap ini kawan-kawan. Kalau ditanyakan nilai paling tinggi, berarti nilai budi melebihi nilai budu. Budi berarti nilai toni paling tinggi ya kawan-kawan ya. Juaranya itu ya. Sedangkan nilai tonu di bawah toni. Tonu, tuh coba cek. Nilai budi melebihi nilai budu. Budu paling kecil nih kawan-kawan, budu. Nah, tetapi tidak melebihi nilai tono di bawah. Sedangkan nilai tonu di bawah toni, tetapi tidak di atas tono. Udah kan ya. Lanjut soal number 3. Number 3 ini. Di sini salah, ada bisa jadi jauh. Tibutu susru gitu. Selalu sering sebagai solution berapa? Iya betul, bisa sih gitu kan ya. Saja kayak gini saudara ya. Ariel, Akil dan Luna berada di sebuah toko buah. Ada Akil terus ini ya. Mereka sepakat untuk membeli buah mangga, durian, jeruk dan apel. Ariel tidak membeli buah mangga. Ini ketentuannya kawan-kawan, aturan ya. Jika Akil membeli buah apel, maka Luna memilih buah jeruk. Akil berbeda pilihan dengan Mbak Luna ini ya. Tidak mau bersatu sebenarnya Akil dan Mbak Luna ini. Itu dia. Aduh. Jika ada yang membeli buah durian, maka tidak ada yang membeli buah jeruk. Pernyataan di atas, jika Ariel membeli jeruk dan Akil membeli buah mangga, maka pernyataan yang benar adalah Ariel membeli buah jeruk. Berarti untuk menjawab soal ini kawan-kawan, kita harus ikuti ketentuan, kita harus ikuti aturan. Itulah sebabnya kita sebagai ASN PNS harus ikuti aturan. Jangan melanggar aturan, menabrak aturan, melanggar sanksi jabatan, supaya jadi jabatan gitu maksudnya ya. Terlalu bersemangat ini makin ngomong gitu. Oke, jika Ariel membeli jeruk, mana? Ariel tidak membeli buah mangga. Jika Akil membeli buah apel, maka Luna membeli buah jeruk. Jika ada yang membeli buah durian, maka tidak ada yang membeli buah jeruk. Ariel membeli buah jeruk. Jika ada yang membeli buah durian, maka tidak ada yang membeli buah jeruk. Berarti kalau ada yang membeli jeruk, maka berarti tidak ada yang membeli durian. Dan Akil membeli buah mangga, Ariel tidak membeli buah mangga. Jika Akil membeli buah apel, maka Luna memilih buah jeruk. Oke. Mereka sepakat untuk membeli buah mangga, durian, jeruk, dan apel. Nih, oke, kita coba cek ya.
Ariel bisa juga membeli durian. Nah, keterangan di sini kawan-kawan kuncinya kalau pusing begini ya. Jika ada yang membeli durian, maka tidak ada yang membeli jeruk. Nah, pernyataannya adalah Ariel membeli jeruk. Berarti si durian ini tidak dibeli. Gitu kan kawan ya. Ariel bisa juga membeli durian. Wrong ini berarti. Harusnya kan dibeli. Akil dan Luna sama-sama membeli buah apel. Akil membeli buah apel, maka Luna membeli. Gak mungkin ya. Mereka adalah dua individu yang berbeda, tidak bisa disatukan. Termasuk dari hobinya juga ternyata. Sama Akil masuk ke apel, Mbak Luna ini suka jual jeruk. Jika Akil membeli apel, maka Mbak Luna membeli jeruk. Kalau dua-duanya beli apel, tidaklah mungkin karena Mbak Luna itu suka jeruk. Kalau Mbak Akil beli apel, ini wrong. Ariel dan Luna bisa membeli jeruk. Nah ini bisa jadi nih. Kenapa? Ariel dan Luna dan Akil membeli buah mangga. Ariel tidak membeli buah mangga. Simpan dulu lah. Luna bisa membeli mangga ataupun apel. Apel agak mungkin wrong ya. Apel itu kalau dipilih sama Akil ya. Hanya Akil yang bisa membeli mangga katanya. Nggak bener ya. Pusing nggak? Pusing ini kawan-kawan ya. Berarti kalau begitu Ariel dan Luna bisa membeli jeruk. Mereka sepakat untuk membeli buah mangga, durian, jeruk dan apa? Nah ini nih ada keterangan ini kawan-kawan. Mereka sepakat memanggah durian, jeruk masing-masing ini Ariel, Akil dan Luna. Oh iya, berarti tidak harus satu-satu kan? Tidak harus ada satu-satu. Ariel dan Luna bisa membeli buah jeruk. Jika Ariel membeli jeruk dan Akil membeli mangga, maka benar-benar Akil membeli buah apel. Ariel tidak membeli buah mangga. Ariel tidak membeli buah mangga. Berarti jangan dibeli oleh Ariel nih. Ariel dan Luna bisa membeli mangga ataupun apel nih. Hanya Akil yang bisa membeli mangga. Akil ya, jadi yang paling tepat itu adalah karena jika ada yang membeli buah durian, maka tidak ada yang membeli buah jeruk. Oh, berarti Ariel dan Luna bisa membeli jeruk. Ini yang paling tepat kawan-kawan. Dari mana? Karena jika ada yang membeli durian, maka tidak ada yang membeli jeruk. Nah, jadi jika Ariel membeli jeruk, maka tidak ada yang membeli durian ya. Ariel membeli jeruk dan Akil membeli buah mangga, maka pernyataan yang benar adalah Akil membeli buah mangga. Ariel tidak membeli buah mangga, maka berarti Ariel bisa membeli jeruk ya. Luna bisa membeli mangga ataupun apa, belum tentu. Nah, ada keterangan di sini. Karena Mang Akil, jika Akil jadi Mbak Luna itu akan membeli jeruk kalau Mang Akil membeli buah apel. Masalahnya Mang Akil di sini mangga. Gitu. Udah ada keterangan tuh kawan-kawan. Santai, sabar gitu ya. Akil membeli buah mangga. Nah, berarti Mbak Luna itu akan beli jeruk kalau berarti ini salah juga ya kawan-kawan. Karena Mak Akil membeli buah mangga. Kalau Mak Akil membeli apel baru membeli jeruk Mbak Lunanya ya. Luna bisa membeli mangga ataupun apa. Ini jeruk salah berarti wrong, jangan dipilih. Oke. Karena Akil membeli buah mangga. Berikutnya. Luna bisa membeli mangga atau apel. Mak Akil membeli buah apa nih? Mak Akil membeli. Jika Mak Akil membeli buah apel, maka Luna membeli jeruk. Oke, bentar simpan dulu. Hanya Akil yang bisa membeli mangga. Jika Akil membeli buah mangga, hanya Akil yang bisa membeli mangga. Coba cek dulu ya. Apakah ini hanya benar Mak Akil yang bisa membeli mangga? Antara dua nih, kita milih satu antara dua nih, pelan-pelan harus hati-hati nih. Hot soalnya ya. Oke, kita fokus. Hanya Akil yang bisa membeli mangga. Benar di sini nih. Tapi apakah Luna bisa membeli? Kita cek, ada keterangan nggak di atas? Ariel tidak membeli buah mangga. Berarti Ariel itu bisa pilih jeruk ya. Ariel bisa ke jeruk. Ternyata benar di sini Ariel membeli jeruk ya. Jika Akil membeli buah apel, maka Luna membeli buah jeruk. Tapi Akil membeli mangga. Ternyata Akil membeli mangga. Akil sukanya mangga. Maka otomatis Luna itu nggak mungkin beli jeruk karena Akil membeli mangga. Luna itu bisa membeli apel ataupun mangga. Ini dia. Coba cek. Jika ada yang membeli udah ketemu ya. Hanya Akil berarti salah. Karena ternyata Luna juga bisa membeli mangga atau
apel gitu kawan-kawan ya, karena tidak dibeli Mang Akil ya. Kalau Mang Akil beli apel baru Luna tidak bisa membeli apel. Nah itu nah ini dia, jadi jawaban yang tepat itu yang D begitu kawan. Ada sih ide bilang isi mantap ya. Jadi kalau soal kayak gini harus sabar kawan, ini soal yang lebih hot gitu kan, sengaja akan dibuat untuk kawan-kawan yang suka hot gitu kan dia. Number 4 di sini sudah saya juga semua salah. Namun dapat saja video butuh susu gitu. Selalu besar lagi sebagai solution berapa? Iya betul, sih gitu kan ya. Soalnya kayak gini coba ya. 6 jenis buku pelajaran yang disusun berderet dalam suatu rak khusus. Buku tersebut adalah buku IPA, IPS, PAI, Bahasa Indonesia, Matematika, dan Penjaskes. Rak buku tersebut memiliki penataan di buku pelajaran sebagai buku. Nah, ada aturan lagi tuh. Lagi-lagi kita jawab soal ini harus sesuai aturan. Kenapa bisa seperti ini? Ya karena kita nanti sebagai ASN harus taat aturan, kawan-kawan. Jangan ditabrak. Aturan itu ada untuk diikuti, ditaati, bukan untuk dihindari atau ditakuti. Apalagi ditabrak gitu kan, salah besar kalau begitu kan. Sebagai seorang ASN harus patuh aturan gitu kan. Oke, nih. Kita untuk menjawab soal ini, kawan-kawan panjang tuh ya. Langsung aja ke sini. Buku Penjaskes berada di sebelah kanan buku Bahasa Indonesia. Berarti Penjas kanan, di sebelah kanan, anggap ke sini kanan ya. Penjaskes berada di sebelah kanan buku Bahasa Indonesia. Berarti Bahasa Indonesia makin singkat BI. Oke, pelan-pelan. Buku Bahasa Indonesia berada di antara buku PAI dan buku Penjas. Berarti Penjas, berarti di sini ada PAI. Kan di antara. Buku Pendidikan Agama berada paling kiri rak. Berarti ini paling kiri nih kawan-kawan. Oke, udah jelas, sudah terpenuhi aturan pertama, aturan ke-1 udah ya. Buku Bahasa Indonesia berada di antara buku. Buku Bahasa Indonesia berada di antara buku. Ini lanjut ke sini kawan-kawan, ternyata ya. Sorry salah yang ngetik nih. Siapa yang ngetik? Mang Aki, berarti salah. Buku Bahasa Indonesia BI berada di antara buku PAI dan buku Penjas. Sudah selesai ini dua aturan ya. Ini udah maksudnya ke sini. Buku PAI berada paling kiri rak, berarti PAI di kiri. Buku IPS terletak di ujung kanan rak. IPS terletak di ujung kanan rak. IPS di ujung kanan. Di paling kanan berarti. Udah selesai. Buku IPA berada di sebelah kanan buku matematika. Mana matematika nih? Ada yang hilang di keterangan 1 nih kawan-kawan. Pusing pantasan maki ya. Buku IPA berada di sebelah kanan buku matematika. IPA kanan matematika. Oke, ini paling kanan ya. Urutan jenis buku pelajaran pada rak tersebut dari kiri ke kanan adalah IPA matematika ya. Tapi di sini ada keterangan buku IPS terletak di ujung kanan rak. Tinggal kita mencari IPA berada di sebelah kanan buku matematika. Berarti IPA di sini bisa jadi ya IPA MTK. Itu aja dulu lah. Karena tidak ada keterangan lain ya. Urutan jenis buku pelajaran pada rak tersebut dari kiri ke kanan nih. PAI dulu. PAI benar nih. Berarti yang bukan PAI salah. Gitu aja lah cara cepatnya. Wrong ya. Ini bahasa Indonesia wrong, buku IPS wrong. Oke, ya tinggal tugas kita dalam milih 1 di antara 2. Nih gitu. PAI benar, Penjas ini wrong. Penjas harusnya BI dulu kan. PAI, BI, udah tuh kawan-kawan ya. Ketika ini tidak PAI, Penjaskes nih tuh, ketika kita tidak pede dengan jawaban nih nanti karena ini tidak pede ya dengan jawaban ya. Ya ini aja PAI, Bahasa Indonesia, Penjas, Matematika, IPA dan IPS di ujung kan tuh, lihat. Pokoknya pilih juga yang di ujung IPS. Ini IPS tapi salah di depan. Oke, ini salah berarti udah jelas. Ya, ini salah, udah ketemu ya. Nah, hanya kita tinggal cek ya. Buku IPA berada di sebelah kanan buku matematika. Oh iya, ketuker, makanya salah tuh. IPA dulu ya. Berarti MTK, IPA. Salah make. Kan kanan sini. Tuh, ternyata benar MTK IPA. Oh, betul kawan-kawan. Mudah bukan? Bukan. Gitu kan ya. Berarti jawaban yang buat yang C. Begitu kan? Ada set. Tidak belum. Itu mantap. Kalau mantap next soal number 5 nih. Oke, sorry make ngopi dulu ya. Sorry kawan. Dari tadi belum ngopi nih. Kawan-kawan juga kalau lelah boleh sambil ngopi kawan-kawannya biar semakin semangat gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Alhamdulillah. Gitu kan ya. Aduh, selamat mengopi kawan-kawan ya. 5 orang anak yaitu Randu, Ririn, Akil, ada Mak Akil lagi. Randa dan Randi, kembar kayaknya.
memiliki sepatu dengan jumlah yang berbeda. Oke, optionnya laju. Nah, untuk menjawab soal gini, kawan-kawan, pertama ya udah kita hadapi dulu yang sudah sebaik solution berapa? Iya betul, biasa sih gitu kerja. Jadi kita langsung aja ke aturan ya kawan-kawan ya. Sepatu milik Randi lebih banyak dari milik Randa dan Akia. Randi berarti Randi lebih banyak dari Randa dan Akia. Nah, kita tidak tahu Randa dan Akinya di mana gitu ya. Ya ada di sinilah Randi, Randa, Randa dan Akia di sini. Anggap di sinilah, anggap dulu. Nah, sepatu milik Randu sama banyaknya dengan sepatu milik Anjar. Randu berarti tulis dulu di sini Randu sama dengan Anjar. Oke, anggap dia bersatu nih. Sepatu milik Ririn lebih banyak dari sepatu milik Akia. Ririn berarti ada Ririn nih, banyak dari Akia. Ririn di sini. Tetapi lebih banyak dari sepatu Randi. Oh, berarti Ririn di sini. Sepatu milik Randa lebih banyak dari sepatu milik Randu. Oh, Randu di sini dan Anjar itu Randu sama dengan Anjar di sini. Jadi posisinya begitu. Randu, Anjar, Randi, Akia, Randa dulu, Akia, Randi, Ririn. Sepatu yang paling banyak adalah sepatu milik, ya udah ketemu Ririn. Berarti ada nggak di sana? Ada. Jadi begitu kan? Ada sih. Ini belum jadi mantap gitu, jadi dia rong itu kan. Udah bukan gitu. Next, seberapa soal lagi nih, makin lupa nih. Satu soal lagi, kawan-kawan bersemangat ya. Kalau satu soal lagi kita santai aja dulu lah, kawan-kawan, jangan usah terburu-buru ya, karena tergesa-gesa itu datangnya dari syaitan gitu kan ya. Kita minum kopi lagi dulu ya, nikmati kehidupan ini kawan-kawan ya. Itu dia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Gitu kan ya. Nah, kawan-kawan silahkan sambil di sebelahnya mungkin lagi nonton sambil ngemia juga ada buah-buahan apa saja, silahkan dinikmati kawan-kawan ya. Kehidupan ini pokoknya jangan diambil pusing, kawan-kawan, belajar ini harus dinikmati, disyukuri, dan lupa juga awali dengan bismillah tadi ya, lupa maki juga gitu kan. Bismillahnya dalam hati mungkin gitu kan ya. Tapi kalau kawan jangan gitu kan ya, bismillahirrahmanirrahim gitu kan, maki lupa juga tadi. Oke, lanjut. 5 orang teman, ada bismillah mungkin tadi ya, bis awal gitu. Sorry maki ya, suka lupa juga gitu kan ya. 5 orang teman yaitu Rani, Budi, Tika, Sandi, dan Mira memiliki jumlah kelereng yang berbeda-beda. Lanjut aja lah kalau gitu kawan-kawan. Kemana ke sini? Jumlah kelereng Rani lebih banyak daripada jumlah kelereng Tika dan Sandi. Berarti Rani dulu di sini Rani, tapi Tika Sandi di sini Tika Sandi. Tapi kita nggak tahu Sandi dulu terus Tika atau Tika dulu terus Sandi. Kita tulis aja begini dulu. Jumlah kelereng Sandi lebih sedikit dari jumlah kelereng Budi, tetapi lebih banyak dari jumlah kelereng Tika. Ini dia. Jumlah kelereng Sandi lebih sedikit dari jumlah kelereng Budi. Berarti di sini Budi. Sandi itu. Tetapi lebih banyak dari jumlah kelereng Tika. Oh, berarti di sini Budi. Udah benar nih kawan-kawan ternyata posisinya ya. Jumlah kelereng Sandi ini lebih sedikit dari jumlah kelereng Budi. Tetapi lebih banyak dari kelereng Tika. Berarti Tika di sini. Jumlah kelereng Mira lebih banyak dari jumlah kelereng Rani. Mira di sini lebih banyak dari Rani kan. Rani kan ini. Tetapi tidak sebanyak jumlah kelereng Budi. Jumlah kelereng Mira lebih banyak daripada jumlah kelereng Rani, tetapi tidak sebanyak jumlah kelereng Budi. Ya jelas lah gitu ya. Budi. Jumlah kelereng Sandi lebih sedikit daripada jumlah kelereng Budi, tetapi lebih banyak dari jumlah kelereng Tika. Budi ini belum jelas nih, Budi ini kawan-kawan. Berarti kita tandai ini. Tapi di sini keterangannya adalah jumlah kelereng Mira lebih banyak dari jumlah kelereng Rani, Mira, tetapi tidak sebanyak jumlah kelereng Budi. Oh, Budi bisa saja di sini nih nanti ya. Kita cek dulu Budi. Jumlah kelereng Tika adalah paling sedikit, benar Tika. Siapakah yang memiliki kelereng terbanyak? Nah, antara Budi dan Mira nih. Mira, Budi, berarti ini jelas salah ya. Tika udah jelas salah. Sandi jelas salah. Nah, Budi jangan dulu. Rani jelas salah ya. Antara Budi dan Mira nih. Kita coba cek ya. Mana di sini Mira? Jumlah kelereng Mira lebih banyak dari kelereng Rani. Mira tuh di sini benar ya. Tetapi tidak sebanyak jumlah kelereng Budi. Budi di sini berarti ada kemungkinan. Coba cek di sini. Jumlah kelereng Sandi lebih sedikit dari jumlah kelereng Budi. Sandi benar kalau Sandi Budi,
tetapi lebih banyak dari jumlah kelereng Tika. Oh jelas lah di sini kan. Berarti yang mungkin adalah Budi kawan-kawan ya. Karena di sini ada keterangan Mira lebih banyak, jumlah kelereng Mira lebih banyak dari Rani. Nah, tetapi tidak sebanyak jumlah kelereng Budi. Berarti Budi lebih besar gitu ya. Tidak sebanyak itu bisa di Mira sih sebetulnya ya. Maksudnya tidak sebanyak jumlah kelereng Budi ya, tidak sebanyak. Tapi di sini ada keterangan begini, jumlah kelereng Mira lebih banyak daripada jumlah kelereng Rani. Oh, tetapi tidak sebanyak jumlah kelereng Budi. Berarti ada kemungkinan Budi yang paling banyak kawan-kawan ya. Gitu dia. Karena di sini ada keterangan jumlah kelereng Mira lebih banyak daripada jumlah kelereng Rani gitu kan ya. Tetapi tidak sebanyak jumlah kelereng Budi. Jadi Budi yang paling besar kawan-kawan. Kalau kita cocokkan ke sini di aturan yang nomor 2, jumlah kelereng Sandi lebih sedikit daripada jumlah kelereng Budi, benar. Tetapi lebih banyak dari jumlah kelereng Tika, benar. Sandi di sini. Nah, jadi Budi itu ada di sini di akhir, jadi paling banyak gitu. Tidak sebanyak, artinya tidak sebanyak jumlah kelereng Budi. Artinya Budi paling banyak. Berarti jawaban yang tepat itu yang B, itu kan? Ada set, top. Kalau mantap next, selesai kan?